Minum tidak butuh, esek-esek nggak butuh karena nggak ada tubuh jasmani. Nggak enak. Nggak pakai alat reproduksi lagi. Yang gini-gini itu sudah nggak ada. Kimochi itu nggak ada. Kimochi itu nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Nggak enak. Nanti kalau lantainya terbuat dari emas di surga kami ada esek-esek, nanti berjatuhan lindirnya, malu awak. Coba Allahku dong bertempat di surga, dengan singgasananya, luar biasa. Allahku pemimpin sejati yang punya tahta di surga. Allahmu di mana? Oke. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Ini Pak Pendeta, kau tanya kepada seluruh umat Muslim. Kau tanya kepada seluruh umat Muslim, Allah bertempat tidak? Pasti jawabannya semuanya Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat karena Allah sudah melingkupi semuanya. Ini coba Kristen ditanya, Bapak kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Bapak di sorga katanya. Bapaknya di sorga. Bapak siapa? Bapaknya Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Tanya dulu. Yang menciptakan sorga itu siapa kira-kira? Iya, Bapa itu dengan sorganya sama kekalnya. Aku Yang tanya. diciptakan itu adalah sorga untuk manusia. Termasuk nanti yang terbaru adalah Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Aku nggak tanya Yerusalem, yang aku tanya bukan Yerusalem. Sorga itu diciptakan atau tidak? Kalau tempat singgasananya Allah sama kekalnya. Tidak diciptakan. Aku tanya, sorga itu diciptakan atau tidak? Lebih dulu Allah atau lebih dulu sorga? Berarti kalau lebih dulu Allah, berarti Allah pernah tidak punya tempat. Gelandangan berarti. Iya, gelandangan. Ya enggak. Karena aku udah jawab. Diciptakan Allah atau punya tidak? tempat. Maksudnya Enggak. Sorga enggak diciptakan dia. Enggak diciptakan. Surga, tempat Allah bertata, tidak diciptakan. Yang diciptakan itu surga untuk manusia. Ya, aku tanya, surga itu diciptakan atau tidak dulu? Kalau untuk singgasananya, sama kekalnya dengan dirinya. Astagfirullahaladzim. Pak Pendeta, aku mau bikin rumah nih. Aku mau bikin rumah. Lebih dulu rumah atau lebih dulu saya? Tadi katanya jangan analogikan Allah dengan makhluk. Ini kan analogi toh. Lebih dulu rumah gua yang Giliran jadi atau lebih dulu analoginya gua? seperti makhluk. Seperti makhluk. Itu kan analoginya nggak nyambung tadi. Tadi nggak nyambung analoginya. Sekarang sorga itu diciptakan atau tidak? Sorga yang mana dulu? Makanya jangan sembarang ngomong. Aduh, Tuhan Yesus. Aduh. Makna Bapa kami di sorga itu artinya Bapa dan sorga itu satu. Itu singgasananya, tahtanya. Nah, diciptakan atau gini? Pertanyaanku gini. Neraka itu diciptakan nggak? Ya, untuk kamu yang menolak Yesus. Berarti neraka diciptakan, surga nggak diciptakan? Iya, untuk John Beleng, makanya bertobat kamu. Jadi surganya neraka apa namanya? Tuhannya Kristen tuh hanya menciptakan neraka doang, nggak menciptakan surga. Nggak mau aku masuk surga kalian. Makanya sudah aku bilang, surga itu banyak. Ada tempat Allah bertahta. Ada surga yang dibuat untuk orang percaya. Namanya Firdaus. Itu loh. Ada surga yang pemulihan bumi ini dengan sebutan Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Surga yang mana kamu maksud?
Kalau Bapak Ya semuanya, yang mana yang diciptakan? Sorga. Sorga itu ada berapa? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku sorganya Kristen itu ada berapa. Yang pertanyaanku, sorga itu diciptakan atau tidak? Ya untuk orang percaya diciptakan. Diciptakan. Oke, diciptakan. Berarti semua sorga, mau dari sorga Firdaus, mau sorga apa, tetap diciptakan intinya kan? Nah, suka-suka mula udah dibilang Bapak dengan sorga itu kekal. Astagfirullahaladzim. Segala sesuatu dijadikan ada oleh data. dia. Segala sesuatu dijadikan, itu datanya. Yohanes 1 nomor 3. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti sebelum sebelum adanya sesuatu ini, siapa yang mengadakan dia? Mau sorga kek, mau neraka kek, mau baik, mau tidak baik, siapa yang mengadakan dia? Kamu percaya ayat itu? Percaya, kenapa tidak? Segala sesuatu Oke, berarti- dijadikan oleh dia. Berarti Allahmu menciptakan firman-Nya. Apa sih Pak Pendeta? Kemana-mana lah. Waduh, parah. Mananya? Oi. Sesimpel ini nih sebenarnya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa ya? Dia itu Tuhan. Ya Elohim yang menjadikannya. Lantas Pak Pendeta mengatakan surga itu tidak diciptakan. Loh, gimana toh ceritanya ini? Kan sudah kubilang, kamu tangkap dong. Sorga dalam konteks singgasana tahtanya itu sama kekalnya dengan dirinya. Udah. Coba Jelas ya, kunci ya, jabarkan. kunci ya. Kunci jabarkan. Thread. Kunci. Oke. Nah, untuk tempat orang percaya kelak, namanya Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, itu adalah keadaan bumi yang sudah diubahkan. Itu juga kita kenal dengan sorga. Dalam kitab Wahyu dijelaskan. Itu yang diciptakan. Berarti sorga yang ditempati oleh Allah itu nggak diciptakan. Lah, itu sama kekalnya dengan dirinya. Aku tanya, sorga yang ditempati oleh Elohim itu tidak diciptakan. Udah 10 kali ku jawab, Yesus Tuhan, tolonglah. Memang betul. Ya. Ajaran firman Tuhan itu nggak salah. Bagi kamu yang nggak percaya Injil adalah suatu kebodohan. Matamu tertutup dengan selaput gelap, tak bisa melihat kebenaran. Saya sudah ulang berkali-kali. Sorga dengan Allah itu kekal adanya. Sebelum Naik diciptakan darahku. sorga. Serius, aku kalau periksa darah ini naik. Serius. Iya, karena pertanyaan seperti ini Pak Pendeta nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, kata udah ku jawab dari tadi 10 kali. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, kekal lah. Oke Pak Pendeta, bagi orang yang percaya kepada Yesus atau menganggap Yesus Tuhan, apa saja apa fasilitas di sorga Pak Pendeta? Apa saja? Mungkin aku menarik. Yuk, silakan. Fasilitas. Ya, fasilitas di sorga itu ngapain aja kita nanti? Anggap kita sebagai sales sorga nih. Aku sama Pak Pendeta sales sorga. Apain aja kita nanti? Fasilitasnya adalah kemuliaan Allah. Terus? Keindahan, kemegahan, kemuliaan. Tidak ada ratap dan tangis. Tidak ada kesedihan. Tidak ada bidadari. Sudah? Tidak ada minum. Tidak ada makan. Tidak ada kawin mengawinkan. Sudah? Belum? Tidak ada wik-wik. Nggak ada. Sudah? Hidup kita memuliakan Tuhan. Dan hidup seperti malaikat yang melayani Tuhan. Sudah? Mantap kan? Sudah? Ya nggak enak lah. Kok nggak ada sek-sek? Wah, surga begitu sepi kali surganya kan? Nggak ada sek-sek, nggak ada minum, nggak ada. Sebentar giliran gua ngomong. Ini giliran gua ngomong kan?
Nggak Kalau ada bila surga mangkok perempuan, gitu, nggak ada bidadari, nggak ada esek-esek, nggak ada makan, nggak ada minum. Ngapain sepi kali, gampang kan? Nggak mau aku. Nggak mau, ngapain surga apaan kayak gitu kan? apalah. Ngapain? Kalau surga sama dengan yang di bumi, ngapain? Itu bukan surga itu. Loh, surga itu tempatnya yang enak-enak lah. Nggak enak. Ngapain di surga kayak gitu? Loh, kita Pak Pendeta rajin ke gereja, nyampe surga nggak ada apa-apa, nggak ada esek-esek. Aduh, nggak mau. Di surga kami Nggak ada nggak ada esek-esek. lendir. Nggak Nggak ada ada esek-esek. lendir di surga kami. Nggak enak. Nggak ada. Nggak enak. Nggak apa-apa. Nggak mau. Ya nggak apa-apa. Ya sudah. Emang aku diberatkan gitu loh. Ya nggak enak lah. Rugi aku kalau masuk surganya Pak Pendeta. Sedangkan surganya di umat Islam nih 72 bidadari. Wih, cantik-cantik. Enak di surganya kita lah. Ada esek-esek. Ada esek-esek. Keren lah. Iya, enak kan? Surganya Pak Pendeta ngapain aja? Marilah bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiap sedia dan pengantinnya siap sedia. Pak Pendeta ditusbol nanti. Siapa Nggak pengantin ada laki-lakinya? itu. Kutanya dulu. Pengantin laki-lakinya siapa? Loh. Kristus. Yesus. Iya. Ya. Pak Pendeta sebagai pengantin? Gerejanya. Iya, Wanita. Pak Pendeta sebagai pengantin? Semua gereja orang percaya mempelai wanita. Mempelai, ditongollah sama Yesus. Ini pakon pakai ada bulu dadanya ini. Nggak ada. Iya, ditengok kan. Pak Pendeta kok ditengok, dibuka sama Yesus. Ini Pak Kenapa? Pendeta kok ada bulu dadanya ini. Mau dari mana nih kita nyodok? Kenapa kalian berpikir surganya kami seperti surganya kalian? Karena kalian nggak puas week-week di bumi. Kalau kami puas. Bisa ambeien kita kan gara-gara kan? Enggak lah. Nggak ada itu. Apanya? Kenapa Alkitab menggunakan perkawinan, istilah perkawinan, mempelai pria dan wanita? Karena pernikahan adalah relasi tertinggi di bumi. Jadi itu yang digunakan Allah, antromorfisme, menggambarkan Coba hubungan dibuka. Allah dengan jemaatnya. Dibuka dulu Wahyu 19 nomor 7 sampai nomor 9. Marilah bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap sedia. Iya. Sekarang pertanyaanku, Itu Yesus bicara sebagai relasi. pengantin laki. Iya, sabar. Sekarang pertanyaanku, Yesus sebagai pengantin laki-lakinya, Pak Pendeta sebagai pengantin perempuannya. Apa kira-kira nggak begini besar lubangnya itu? Kira-kira? Makanya itu loh. Makanya kalian ngeres semua bicara surga. Ngeres. Ya. Nggak bisa. Kalau Pak Pendeta menyindir kami Anda 72 bidadari kan keren tuh. Jangan analogikan surganya kalian dengan surganya kami. Surga kami nggak ada jin masuk surga. Kalau kalian ada kan? Ya nggak usah masuk kejin surga, dulu, nggak dapat usah kejin bidadari. dulu, nggak usah kejin dulu. Aku tanya, waktu jin kalian masuk surga, jin masuk surga dapat apa dia? Apa nggak saingan dengan kamu? Dapat semuanya lah, apa yang diminta, apa yang diminta yang Aku diberikan tanya, oleh Allah. Bagaimana jin bisa week-week? Ya enak lah, apa yang diminta, apa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena dia orang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah. Selesai. Apakah jin punya alat reproduksi? Ya, kalau saya katakan saya tidak hidup di alam jin. Saya tidak hidup di alam jin. Bagaimana saya tahu alam jin? Kan begitu. Oke, saya Terus mau analogikan untuk Pak Pendeta. Kenapa esek-esek? Kan kenikmatan itu, surga itu tempatnya kenikmatan atau tidak? Tanya dulu. Surga itu tempat kenikmatan atau tidak? Bagi kami bukan istilah kenikmatan yang digunakan, keindahan. Ya nggak usah surga, nggak usah surga, nggak usah masuk surga, nggak usah.
Mending kalian Kalah berbuat kamu. jahat, Beda membunuh, kelas, bro. mencuri. Beda kelas. Iya, aku tanya dulu, sorga itu Beda tempatnya kelas, apa di dalam bro. kekristenan? Aku tanya dulu, sorga itu tempatnya apa di dalam kekristenan? Apa? Sorga itu, sorga. Tempat orang percaya. Percaya doang ngapain kalau percaya doang? Ah, di dunia kita sudah percaya kepada Tuhan, masa nanti di sorga tempat percaya lagi? Ah, mainlah. Lebih baik aku nggak mati kalau begitu. Lebih enak di bumi bisa wik-wik. Nanti di sorga nggak bisa wik-wik kita. Jangan mati kalian Kristen, jangan mati karena di sorga nggak ada wik-wik. Jangan mati, jangan mati kalian. Pilihlah sorga sesuai kemauanmu dan rasional. Sorga itu adalah metafisik, nggak butuh fisik yang membutuhkan esek. Paham? Ya nggak enak lah. Ada surga nggak ada silakan. esek. Silakan, gak enak. Nggak ada minum, minum nggak ada. Minum. Tidak menggunakan tubuh jasmani. Untuk apa minum? Berarti minum nggak ada, minum gitu kan. Minum tidak butuh esek-esek, nggak butuh karena nggak ada tubuh jasmani. Nggak enak. Nggak pakai alat reproduksi lagi. Yang gini-gini itu sudah nggak ada. Kimochi itu nggak ada. Kimochi gitu nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Nggak enak. Nggak enak. Ya sudah lah, Mananya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih Hidup enak surganya seperti di tempat malaikat. kami lah. Lebih surga. Lantainya Enak terbuat surganya dari di emas. tempat kami. Nanti kalau lantainya terbuat dari emas, di sorga kami ada esek-esek, nanti berjatuhan lindirnya, malu awak. Hanya lihat-lihat doang di sorga. Ngapain? Pergi aja ke Malang. Bun apel. Lihat-lihat di sana. Bagus pemandangannya. Kalau hanya pengen lihat-lihat doang. Loh, sekarang gini Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta, sekarang gini. Ketika Pak Pendeta pergi ke kebun, misalkan kebun apel di daerah Malang, nih. Kan di sana karcisnya 25.000 kan? Pak Pendeta lihat-lihat doang tanpa ngambil apel, kira-kira rugi nggak bayar karcis? Nggak Tanpa bisa menikmati. analogi itu digunakan. Rugi lah. Malaikat. Rugi bandar kawan. Rugi Aku bandar. tanya, dengar. Biar kubal balik logikamu. Malaikat Ya di sorga, boleh. tanpa esek-esek, apakah dia membosankan di sorga? Bosan. Hah? Coba ada datanya. Malaikat mana yang bosan tak ada esek-esek di sorga? Apa? Malaikat mana yang bosan? Kok malaikat manusia? Kok malaikat? Kemana lah kau ini? Loh, makanya kami nanti di sorga seperti malaikat. Malaikat saja nggak bosan di sorga. Kami juga begitu. Sekarang pertanyaanku kepada Pak Pendeta, samakah antara malaikat dengan manusia? Sedangkan malaikat itu bertakwa dan tunduk kepada perintah Tuhan. Sekarang manusia ini banyak yang melanggar perintah Tuhan. Samakah antara malaikat dengan manusia kedudukannya? Tidak sama. Jangan samakan malaikat dengan manusia. Sabar. Ketika kami masuk surga, kehidupan kami seperti malaikat. Tidak lagi punya tubuh jasmani, tidak ada lagi yang gandol-gandol itu ikut. Tubuh kami disempurnakan dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau kamu berpikir surga tempat makan, tempat pesta pora, bisa mabuk di sana, apalagi ada cewek-cewek tidak jelas, salah kamu. Sudah? Silakan ke sebelah kalau mau cari cewek. Di sini tempat kemuliaan Allah. Sudah. Oke. Tuhan itu memberikan satu fasilitas kepada kita. Sepakat atau tidak? Apa yang diciptakan oleh Tuhan? Iya. Makanya ini mau kasih ilmu sama Islam kayak gitu jadinya. Percuma buku di pang-pang itu dibawa di belakang itu banyak. Tapi mindset kita nggak jalan. Buku saya aja sedikit. Buku saya aja sedikit doang nih. Berapa ini? Berapa gepok? Pantaslah nggak nyambung-nyambung pikirannya cewek. Sebentar. Aja. Buku Pak Pendeta satu gepok kayak gitu. Tuhan itu memberikan fasilitas kepada kita.
Kamu nggak bosan mangkok? Keluar dari mangkok, udah besar cari mangkok, masa mati pun dapat mangkok lagi. Aduh. Ya, cari mangkok lah. Enak kan? Bosan. Aku bosan. Serius, aku Bosan, bosan. mati aja kalau bosan. Awas Pak Pendeta, saya doakan cepat mati. Saya doakan cepat mati Pak Pendeta kan? Doanya jelek kali. Masa doanya jelek? Dia Katanya akan sudah jelek. bosan esek-esek. Kalau Pak Pendeta sudah bosan esek-esek, ada teman saya duda, nanti kuwakilkan ini kalau ada istri Pak Pendeta itu janda, mau nggak? Gitu aja. Kalau udah bosan. Artinya esek-esek itu sudah nggak prioritas lagi dalam pernikahan. Mungkin Katanya malam di bumi pertama udah oke lah bosen menggebu-gebu. kayak esek-esek. 7 ronde. Kalau sudah menikah punya anak itu kadang seminggu cuma 2 kali. Mungkin John Beleng mungkin sebulan sekali. Tanya dulu Pak Pendeta, dunia itu kan diberikan oleh Tuhan, fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kita harus pakai, sepakat nggak? Iya. Betul nggak? Tuhan yang mana dulu yang ngasih? Jangan tanya Tuhan yang mana dulu, kita udah universal aja dulu, nggak masalah. Gak Kita bisa. karena menyangkut Tuhan. Tuhan lu sama Tuhan gua itu beda. Ya sudah universal aja dulu, Tapi tetanggaan universal memang. aja dulu. Tuhan memberikan kita fasilitas di dunia ini. Ini kuberikan kau kekayaan, kuberikan kau uang, jika kau kerja kuberikan kau kasih semuanya. Lantas Tuhan memberikan kita jodoh, perempuan atau istri. Kira-kira nikmat nggak itu waktu esek-esek sama istri? Ya, masih ada alat kelamin nikmat. Nikmat nggak? Iya, Nikmat kalau nggak? ada Jujur. alat kelamin nikmat. Iya. Oke, ketika sudah muntuk-muntuk, anak bangun, terganggu nggak sama anak? Nggak usah dijawab, penonton sudah tahu. Ya udah jawab dulu, jujur dulu. Jujur. Nikmat nggak? Jawab jujur dulu, jujur. Ketika Lagi udah ngapain kamu di ujung tanduk, anak bangun nih, Oe, 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 oe. Ganggu kali anakku ini kan. Nikmat nggak gitu? Nikmat nggak? Ya drama lah, langsung Jujur. drama pura-pura tidur. Drama kan? Begitupun pula, masa iya Allah memberikan kita kenikmatan di dunia, nanti ketika sudah sampai kepada di sorga, nikmat yang di dunia ini dihapuskan? Kan nggak logis, kan tidak logis. Ayo, Kok nggak lebih logis? logis mana? Kamu yang nggak nyambung. Bukan masalah nggak nyambungnya. Allah memberikan kita kenikmatan laki-laki dan perempuan ya ketika begitu. Sepakat? Sepakat dulu. Memang beda kelas. Sepakat dulu atau tidak? Kami. Ya sudah, sepakat dulu atau Sabar tidak? dulu. Aku tanya dulu. Kami kalau di sorga, aku tanya, kamu ke sorga masih bawa inimu? Masih lah. Oh ya sudah, beda kelas. Karena kami Berarti ininya Pak Pendeta kan sudah- dipotong. loh, sudah pakai tubuh kemuliaan. Ya dipotong, nggak ada ininya. Dipotong. Ya Nggak enak. tidak ada penjelasan. Tetapi yang jelas tidak ada esek-esek. Tidak ada kawin Ya mengawin. udah nggak enak kalau dipotong ininya nggak ada lagi. Nggak enak. Tidak, bukan begitu konsepnya. Gimana? Tidak ada lagi esek-esek. Karena kita tidak Ada. ada kawin mengawinkan. Tidak ada hubungan seksual di sana. Nggak ada. Berarti Ya, kalau nikmat kalian yang di ada ya dunia, silakanlah. nikmat yang di dunia diberikan oleh Tuhan, dihapuskan nanti di sorga ya. Ya, karena beda tempat, beda alam, dan beda tubuh. Ya maksudnya dihapuskan nanti ya. Nikmat yang di dunia ini ya. Nikmat yang diberikan kita itu manis, asin, pahit. Semuanya rasa itu kan Aku tanya. bentuknya nikmat. Ya, sebentar Pak Pendeta. Itu Apakah nikmat. malaikat, apakah malaikat menderita ketika dia tidak esek-esek? Nggak sama malaikat dengan manusia Pak Pendeta. Jangan kau samakan malaikat dengan manusia. Alkitab mencatat ketika Sekarang kami di kutanya sorga, malaikat hidup ada kami seperti esek-esek. malaikat. Sekarang nggak usah ke sorga, nggak usah ke sorga. Sekarang faktanya ada malaikat esek-esek. Kutanya dulu.
Di agamamu ada nggak? Kutanya ke Pak Pendeta, ada nggak malaikat? Kalau Pak Pendeta meyakini Gabriel itu punya istri, malaikat Gabriel itu gesek-gesek nggak? Kutanya dulu. Enggak. Ya Karena dia sudah, nggak punya alat berarti kelamin. artinya antara manusia dengan malaikat itu berbeda. Ya sudah, tetapi Alkitab Itu loh. bilang kami ketika di sorga akan seperti malaikat. Artinya tidak lagi punya alat reproduksi. Itu tafsiran Astagfirullah. saya. Karena Itu tubuhnya tafsiran. sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Berarti kenikmatan nanti di sorga sudah nggak ada, sudah nggak ada. Hanya memuji-muji Indah. Tuhan aja kan? Eh, Apa aja yang indah? Kenapa kamu berpikir bosan memuji Tuhan? Karena pakai tubuh jasmani. Kalau di sorga malaikat bosan nggak memuji Tuhan? Kutanya, malaikat bosan nggak melayani Tuhan? Loh, kok malaikat? Manusia yang ditanyakan kok malaikat sih nggak nyambung, jangan. Aduh. Makanya dengar, pakai telinga. Ah, Aku bilang tadi, boleh, Alkitab catat, orang percaya ya yang sudah meninggal masuk surga hidupnya seperti malaikat. Paham? Seperti apa malaikat, seperti itulah kami. Hidup dengan tubuh kemuliaan yang tak butuh kawin mengawinkan. Yang menikmati surga tapi bukan dengan tubuh jasmani yang panah, yang butuh esek-esek. Bagi kami, keintiman dengan Allah di sorga itu adalah keindahan kekal. Itu loh. Sudah. Dan itu tidak membosankan. Kenapa kamu bilang bosan? Karena kamu pakai pikiran jasmani yang fana. Bukan masalah pikiran fana ya Pak Pendeta ya. Saya tidak mengatakan pikiran yang fana. Tapi cuman di dalam kitab kami Al-Quran, Allah menjanjikan itu. Kenikmatan-kenikmatan yang di Silakan. dunia. Sebentar. Kenikmatan-kenikmatan yang di dunia. Allah janjikan lipatkan kenikmatan itu 10 kali lipatnya kenikmatan di sorga. Satu contoh nih. Misalkan di dunia ini diberikan nikmat manis, asin, lidah, pokoknya semuanya. Diganti satu kenikmatan yang sangat nikmat nanti di sorga. Begitupun pula kenikmatan waktu Pak Pendeta berhubungan intim dengan istrinya. Itu akan dikali lipatkan nikmatnya. 1 kali celup, 1000 kenikmatan. Itulah surganya Islam. Enak toh? Kalau di sorga Pak Pendeta nggak ada esek-esek, aku nggak mau. Ngapain? Gak apa-apa, aku juga gak mau esek-esek. Ya sudah, beda kelas kan. Kenapa urusan rancang Beda terus kelas. dibahas? Beda kelas. Ya karena Pak Pendeta sering bahas 72 bidadari toh. Ya sudah, silakan penonton. Kalian mau ke surga yang mana? Silakan pilih. Ayo, silakan. Yang jelas surga Silakan kalian kami penonton tidak Pak ada Khotbah lendir. dan penonton sini, kalian pilih surganya mana? Surganya mana yang lebih enak? Ayo. Coba. Islam lah, silakan bidadari. Surga Kristen tidak ada lendir. Tidak Coba ada kalian alat Pak Khotbah, reproduksi golongan Pak Khotbah yang di sana. Aku berdiri nggak lihat di ketika Pak Khotbah. melihat Nah, bidadari. surganya Islam. Surganya Islam yang lebih enak. Ya iya, Gini orang mereka logikanya Pak Islam Pendeta. semua. Sekarang kita berlogika di dunia. Sekarang aku mau berlogika di dunia. Oke. Hidup tanpa uang itu enak nggak? Ya enak. Buktinya itu ada Buddha itu meditasi terus tanpa uang, hidup santai dia. Sekarang kehidupan sudah modern. Kita ngomong aja lah. Lo tetap Aku di sama Pak Thailand Pendeta. itu Buddha itu nggak ada uang. Kamu bicara esek-esek di bumi aja tabu. Kok kamu berani vulgar bicara di surga? Kan kenikmatan toh. Lah untuk apa dijanjikan nanti? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Disediakan apa? Di taman-taman surga itu. Kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Bukan saya yang menjanjikan, tapi Allah yang menjanjikannya. Kemudian di dalam kekristenan nggak ada. Lah, lantas aku mau masuk surga hampa gitu surganya, kosong melompong, nggak ada. Kebahagiaan itu kalau kita jabarkan ketika kita bertemu dengan anak kita, ketika kita bertemu dengan orang tua kita. Iya
Tidak, kebahagiaan itu kan bisa kita jabarkan sangat luas toh. Betul tidak? Kita di sorga bertemu dengan orang tua. Kita di sorga bertemu dengan bini yang cantik gitu kan. Kita di sorga bertemu dengan kerabat-kerabat kita. Itulah bentuk kenikmatan-kenikmatan. Lantas di sorga ketika kita bertemu dengan bini kita, sayang, mana sayang? Di Pak Pendeta nanti bertemu dengan istri nggak? Bertemu nggak nanti? Iya, bertemu. Ngapain sama istri? Nah, ngapain nanti? Dengan semua orang Sama istri. percaya. Ya ngapain Udah nanti beda, sama istri? tidak lagi seperti di bumi. Ya, ngapain maksudnya? Ngapain aja? Jalan-jalan yuk sayang, jalan-jalan di sorga keliling-keliling yuk gitu. Loh, hidup seperti malaikat dibilang. Tidak ada lagi. Ya maksudnya di sorga itu ngapain? Sorga itu tempatnya yang indah-indah toh. Ayo sayang ke sana. Kan saya udah Lihat-lihat bilang. taman-taman. Makanya tanya. Kamu tanya ngapain dari tadi? Sudah kujelaskan. Hidup seperti malaikat, melayani Tuhan, intim dengan Allah. Kok melayani Tuhan? Ngapain? Loh, Kok melayani Tuhan? Konser ilahi. Konser ilahi. Konser? Melayani Tuhan namanya. Konser? Konser? Ya. Mananya melayani Tuhan? Betapa hebat, betapa kuat Allah kita, gitu loh. Orang memuji Tuhan di surga, orang bersukacita seperti malaikat. Kamu apa? Enak. Dia nggak enak lah, tetap nggak enak. Nggak enak. Gimana tuh? Nggak seru. Apa nggak suruh? Orang hidup seperti malaikat, tanya malaikat, malaikat seru nggak di surga? Tanpa esek-esek, pasti katanya seru. Nanti sama istri ketemu nggak di sorga nanti? Ini putaran terakhir ya. Ya, biasa Ntar lagi aja. kita rungkat ya. Putaran terakhir ya. Ntar lagi kita rungkat. Kenapa? Nggak apa-apa Pak Pendeta. Ya karena memang diskusinya nggak ada mutunya. Iya, beda kelas bro. Dari sorga saja sudah kalah jauh, telak kalahnya. Dari sorga. Kalau tingkat ilmu beda kelas. Saya bicara metafisik yang nggak butuh fisik, kamu bicara fisik yang nggak butuh metafisik. Makanya esek-esek dibawa ke surga. Kalau kami esek-esek tinggal di bumi, karena surga tempatnya metafisik yang dimana Allah dengan jemaatnya satu dalam Boleh kemuliaan. Kak, bolehlah Kak, aku dikatakan kalah, boleh, silakan, nggak masalah, boleh aku dikatakan kalah oleh Pak Pendeta. Dari sorga saja sudah beda kelas. Kelas kami kelas tertinggi, sorga Pak Pendeta kelas terendah, nggak ada esek-esek. Sedangkan sorga kami ada esek-esek, ada 70 bidadari, jauh kelasnya. Di dunia saja kita itu, manusia itu identik dengan yang indah-indah. Manusia itu identik dengan yang indah-indah. Sebentar. Parah, Ini ilmu. Kamu pindahkan bumi ke surga. Kamu bilang kelasnya lebih tinggi. Allahu Bumi ke Akbar, surga nggak kamu paham ya. pindahkan. Konsepnya sama. Gimana sih? Sudah. Kan aku dipotong terus. Manusia itu, sedangkan manusia itu identik dengan yang indah-indah. Manusia itu identik yang dengan indah-indah. Kan kayak gitu logikanya, sederhananya kan? Betul tidak Pak Pendeta? Betul. Ya sudah, kalau memang identik manusia itu dengan indah, yang indah-indah, Allah itu maha lebih tahu. Allah itu maha tahu. Makanya Allah janjikan kenikmatan nanti di sorga. Bukan hanya esek-esek doang. Pak Pendeta hanya membaca suatu esek-eseknya doang. Tapi Pak Pendeta tidak membaca kekurangan di dalam kitabnya Pak Pendeta sendiri. Apa sih kekurangan di sorga gua nih? Kan kayak gitu. Seharusnya manusia ini diberikan, selama di dunia Allah berikan fasilitas kepada kita. Diberikan fasilitas selama di dunia ini. Kemudian ketika sudah mati nanti masuk surga, masa fasilitas yang diberikan kenikmatan nih dihapuskan nanti di surga? Kan nggak logis.
Surga itu tempatnya bagi orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Masa nanti dihapuskan gitu loh? Kan gak logis. Bukan masalah pikiran saya itu ngeras atau tidaknya, bukan. Bukan ngerasnya yang kita kaji, bukan. Kalau kalian memandang otak saya itu ngeras, itu hak kalian, itu hak kalian. Masa iya sih? Logikanya begini. Saya ini mau pindah, status saya cleaning service. Untuk berpindah tempat, kan saya harus mencari haluan yang lebih enak tuh kerjaannya tuh. Pada mulanya gaji 1.500.000, untuk mau berpindah harus cari yang lebih tinggi, entah itu 3 juta. Kan itu logika sederhananya. Kalau sama-sama ngapain? Apalagi berpindah di bawahnya saya, nggak mau. Udah gini aja lah, ini kan sesuai dengan yang tercatat. Apa yang kusampaikan adalah yang tercatat. Kalau di surgamu ada esek-esek silakan, tapi jangan paksakan. Itu loh. Iya. Makanya jangan bawa bidadari lagi. Apa yang dijelaskan Alkitab sebenarnya sebagian kecil mengenai keindahan surga. Gitu loh. Yang jelas tidak ada. Makanya jangan bawa menjelaskan keindahan. Bukan, karena gini teman-teman ya. Kristen tuh kadang-kadang gini, kalau membahas tentang masalah 70, oh berarti surganya Islam itu ada lendir ya? Ada lendir-lendir loh. Sekarang gini, kalau memang surganya Islam itu masih ada kenikmatan dunia, lantas surganya Kristen itu ada apa? Kita kan harus perbandingan dong. Itu tuduhan kepada kita. Oke, surga kami ada esek-esek. Oke, saya oke kan, nggak masalah. Saya oke kan, saya ngikut alurnya. Kalau mau bahas 72 bidadari, kan gitu logikanya. Kita harus sama dong pembahasannya. Bagi kami nggak rasional itu, karena di surga kami seperti malaikat, sudah nggak punya tubuh jasmani yang ada alat reproduksinya, jadi nggak butuh esek-esek. Kami mempunyai tubuh kemuliaan yang tak dibatasi ruang dan waktu. Ya sudah, jadi Pak itu Pendeta. semua nggak akan masuk logika. Ya sudah. Gitu loh. Ya udah, kembali kepada ajaran. Yang mau ada esek-eseknya silakan ke John Beleng. Yang tidak mau silakan ke saya. Ajaran yang kuajarkan kan gitu. Simple. Jalan masing-masing sudah. Jangan bertengkar. Sudah? Sudah. Kalau mau selesai, selesai. Selesai sudah ya. Ya mau gimana lagi? Sudah selesai ini pembahasan masalah surga ini. Apa kita mau sudah, bahas silakan. lagi? Sudah selesai surganya. Tinggal kalian aja lah yang menilai yang mana surganya yang enak. Tapi ketika di dunia, ketika umat Islam di dunia, tentunya Allah mengekang kita dengan Al-Quran. Dikekang memang oleh Allah selama di dunia. Selama di dunia memang umat Islam itu dikekang. Ad-dunya syihnul mu'minin wa jannatil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya sabar dulu, ini kan saya mau menerangkan saya ke Tapi katanya sudah Islam tadi, saya. lanjut lagi. Iya, makanya saya mau menerangkan untuk saudara-saudara. Oh ya. Di dalam Islam itu sendiri, selama kita di dunia, kita tidak lepas dari ujian dari Allah. Tetap tidak lepas. Makanya diikat oleh Allah selama di dunia, diikat oleh hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Ad-dunya syihnul mu'minin wa jannatil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Itu aja sebenarnya. Dunia ini penjara bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ibaratkan apa namanya ya? Tersiksanya umat Islam itu di dunia bagi orang-orang yang bertakwa ya, bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Selesai urusan. 1 menit. Ya, silakan untuk Pak Pendeta. Kita akhirin ntar lagi.
Jadi sudahlah, dari tadi, dari penyampaian kita memang berbeda. Saya jujur ya, jujur, aku bukan munafik. Aku nggak tertarik kalau surga itu masih ada esek-esek. Aku ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Aku justru penasaran dan ingin sekali hidup seperti malaikat. Itu loh. Alkitab menggambarkan orang percaya seperti malaikat, pakai jubah putih dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada sedikit pun menggambarkan tentang hubungan suami istri atau lawan jenis sedang baku hantam. Itu bahasa saya. Tidak ada. Alkitab tidak ada gambarkan itu. Bahkan Alkitab tegas, tidak ada kawin mengawinkan. Hidup seperti malaikat, tidak ada ratap dan tangis. Itu loh. Kemuliaan Allah akan menjadi sentral. Alkitab mencatat lantainya emas. Itu loh. Keindahan semua di sana. Tapi tidak ada urusan esek-esek. Karena tidak pakai tubuh jasmani lagi. Pakai tubuh rohani. Makanya dibilang seperti malaikat. Nah itu surganya Kristen. Karena kita berbeda ya sudah, jalan masing-masing saja. Kalau Anda tidak tertarik dengan surganya saya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas, aku nggak tertarik. Surga itu ada esek-esek. Karena kenapa? Loh, ingin yang berbeda dong. Ngapain? Udah di bumi juga begitu, di surga juga begitu. Ngapain? Kurang bervariasi kehidupan ini ketika sudah meninggal. Itu pandanganku. Kalau kamu nggak setuju ya, apa boleh dipaksa kan? Itu dari aku. Ya. Simpel kok hidup ini, ya, bergerak sesuai dengan ajaran. Bagi kamu nggak rasional, tinggalkan. Gitu aja. Cocok. Udahlah, brother. Aduh, sadar. Jangan pindahkan bumi ke sorga. Sorga beda dengan bumi. Aku suruh sadar. Itu loh. Aku suruh sadar. Mananya? Aku suruh sadar. Kau kira ini nggak sadar yang ngomong ini? Kenapa kamu berkerut kepalanya? Terlalu banyak bicara bidadari itu. Bidadari terus berkerut berapa? Kerut berapa tuh? Kerut 7. Surga Artinya pertama, surga nih. kedua, surga ketiga, surga keempat, Iyalah. surga kelima, surga keenam, surga ketujuh. Gak enak lah, intinya gak enak. Nggak enak bagimu, Kalau bagiku Pak senang Pendeta aku. mencari suatu sensasi ya silahkan, nggak masalah. Tapi aku nggak mau kejar. Kok cari sensasi itu kejar. ajaran kok? Iya, kalau mau Pak Pendeta itu mau cari sensasi apalah seperti apalah, terserah Pak Pendeta lah. Intinya bagi kami udah nggak rasional, gitulah. Nggak masuk dalam otak kita, nggak masuk dalam otak saya itu, nggak masuk. Lah, fungsinya kita itu takwa kepada Allah. Apa imbalan yang diberikan oleh Allah? Kita berpedoman kepada Al-Quran. Kita pedomannya kepada Al-Quran. Pak Pendeta harus berpedoman kepada Bible. Itu apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita nanti bertakwa, beriman kepada Allah. Apa yang dijanjikan? Oh, seperti ini janjinya Allah, seperti ini janjinya, janji yang ditepati oleh Allah. Kan kayak gitu. Sederhana sebenarnya, tapi jangan dibikin ribet. Pak Pendeta ingin mengalami suatu hal perubahan, nanti di surga ingin mengalami suatu hal perubahan. Ya kayak mana ceritanya? Wong surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa nggak surga itu, John? Kalau Pak Pendeta tanya sama saya, John, bisa nggak surga itu dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, karena yang mati tidak pernah balik lagi ke sini. Tidak bisa. Tentunya itu merujuk kepada suatu iman kepada Allah. Iman tumbuhnya cinta. Ketika kita sudah cinta, taat kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, jalankan perintahnya. Ketika kita sudah cinta, maka kita berkasih sayang kepada sesamanya, saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Itu janjinya.
Seperti itu kira-kira Pak Pendeta. Ya, Sederhana, saya hargai lah. tapi jangan dibikin ribet. Ya. Ya. Oke. Ya kita saling menghargai aja lah. Biarlah penonton yang memilih, ya. Yang jelas surga Kristen tidak seperti yang di sebelah. Begitu. Terlalu agung surga Kristen tuh. Sehingga esek-esek pun nggak perlu masuk. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau itu Hostnya pun bingung ditolak banget. ya. Kok bingung? Dari tadi saya tegas menjelaskan surga dalam kekristenan. Kok bingung? Kalian aja nggak terima. Oke lah. Saya pikir seperti itu. Salam toleransi. Jangan terlalu lama, nanti besok nggak puasa lagi karena ini. Aku nih Bisa puasa, sahur. Pendeta. Enggak lah, tetap puasa. Insya Allah. Moga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Insya Allah saya kuat. Ini kan itu 2 hari 2 malam pun aku Kenapa kuat. harus mudah-mudahan? Nggak pernah Namanya pasti juga kan permohonan puasa. kepada Allah. Apa salahnya kita memohon kepada Allah? Salah nggak kita memohon? Ya Allah, selamatkan saya mau bepergian ke daerah Madura misalkan. Selamatkan saya. Salah nggak kita ketika umat Islam itu memohon Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selamatkanlah aku dalam perjalanan dan berikan aku kesulitan. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada saya. Kalau memang tidak ada yang salah, kenapa harus dipermasalahkan? Oke. Oke, selesai. Ya udah, selamat ya. Ya, Islam tidak selamat, as-salama, salama, selamat. Kristen tidak selamat. Maksud aku selamat ya, dapat bidadari. Semoga istri nggak cemburu. Terima kasih, terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Semoga kita mewarisi surga bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat jannah dari Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Itu Pak Pendeta. Namanya juga mengharap. Sama seperti halnya contoh seorang anak meminta uang kepada orang tuanya. Terus-terusan kita, ya aku minta uang dong ya. Merengek anak itu terus-terusan, merengek terus-terusan itu anak. Akhirnya apa? Ya dikasihlah karena orang tuanya pun tidak tega melihat anaknya. Begitupun juga orang tua yang kita harus dibabat panjatkan. Loh, kenapa? Ada juga orang tua makin dibabat anaknya kok nangis-nangis. Dibabat gimana? Dipukulin. Ya itu orang tua yang tidak beres. Itu orang yang tua ada tidak beres ya Pak Pendeta ya. Itu orang tua yang Oke tidak lah. beres. Bentuk sayang itu seperti apa orang tua? Ketika anak salah, kasih tahu pemahamannya. Kasih tahu pemahamannya, kamu salah. Ketika sudah enggak, ini masih bandel, pukul aja anaknya. Pukul. Udah dikasih tahu masih ngayal, kasih tahu, pukul aja anaknya, nggak masalah. Ini ada komentar. Ini komentar yang salah ini. Kalau seks hina, kau menghina karya Tuhanmu sendiri. Lah kalau itu di bumi, itu pada tempatnya. Memang seks itu diberikan Tuhan untuk di bumi. Tujuannya apa? Pelipat gandaan. Perintah kepada Adam apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dengan seks, kasih eros. Tapi waktu kamu di sorga tidak pakai tubuh jasmani, perlu nggak itu? Tidak ada satu perintah pun. Bahkan dari perjanjian lama, orang Yahudi tidak punya keyakinan sorga itu ada esek-esek. Jadi aku bukan sedang menghina ajaran Tuhan. Justru aku sedang membela ajaran. Memang tidak ada itu. Barang itu tidak ada di sorga. Nih Kalau sebenarnya ada, nggak paham sih loncat saya dari sebenarnya. Monas. Serius. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 21 itu diperumpamakan
Allah membuat perjamuan atau memberikan suatu pesta perjamuan kawin. Coba buka perjamuan kawin. Coba perjamuan kawin di dalam Matius 21. Itu namanya antromorfisme. Allah menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan relasinya. Karena perkawinan adalah relasi terintim di bumi. Bukan berarti bicara seperti kita kawin dengan esek-esek. Ya. Gitu loh. Boleh. Ini kan gambaran hubungan. Gitu. Jangan samakan. Alkitab itu nggak bisa ditangkap hurufiah. Mengandung banyak perumpamaan, kiasan, analogi, tipologi. Itu. Nggak ada. Sorry ya. Boleh. Jangan tersinggung ya. Ini fakta. Enggak ada tersinggung aku. Itu pilihanmu. Iya. Pilihanmu, nggak apa-apa. Jujur, aku jujur. Kalau kamu tanya, walaupun aku gini, jujur, ini hati dari aku terdalam ya. Ini aku nggak bohong, Tuhan tahu. Ya walaupun aku suka itu, namanya pria kan. Tapi ketika sampai di surga, aku tidak suka. Karena bagiku nggak bervariasi, monoton. Apalagi gini, karena itu pikiran manusia. Sebentar. Saya berikan satu analogi untuk Pak Pendeta. Sebentar. Aku bikin suasana. Mungkin Pak Pendeta karena belum tahu nikmatnya. Sebentar. Mungkin Pak Pendeta sekarang belum tahu keindahan di sorga itu hanya di angan-angan di otak doang. Aku nggak peduli. Aku nggak mau karena belum tahu. Karena sorga itu nggak ditampakkan kenikmatan di sorga oleh Tuhan. Ketika sudah ditampakkan kenikmatan di sorga, apakah sama omongan kita dengan yang saat ini? Belum tentu. Kadang 1 menit, 2 menit perkataan bisa berubah. Apalagi nanti kenikmatan di dunia ini lebih besar kenikmatan di sorga. Bisa nggak konsisten dengan perkataan kita? Saya rasa manusia ini pelin-pelan. Ada yang lebih cantik. Satu contoh untuk Pak Pendeta. Istri Pak Pendeta cantik, keluar naik motor, ada yang lebih cantik, dilirik tidak? Ayo, ada yang lebih cantik, lebih bahagia dari istri Pak Pendeta. Enggak, gini, saya berikan satu analogi untuk Pak Pendeta yang sehat ya. Istri Pak Pendeta ini cantik, saya katakan cantik ya. Boleh, saya katakan itu cantik istri Pak Pendeta. Semisal, kalaupun itu jelek nggak masalah. Jangan sakit hati. Istri Pak Pendeta ini cantik. Ini naik motor Pak Pendeta, ternyata ada yang lebih cantik dari istri Pak Pendeta. Naik motor nih, lihat, wih cantik kali kan. Coba, mau ngomong apa Pak Pendeta? Mungkin Pak Pendeta sekarang bisa bersilat lidah, tapi faktanya manusia ini menyukai suatu keindahan. Itulah manusia. Saya katakan di awal tadi, itulah manusia. Pak Pendeta mungkin saat ini tidak ditampakkan sorga, kenikmatan di sorga tidak ditampakkan oleh Allah. Bisa berkata demikian. Satu contoh analogi yang sehat. Istri Pak Pendeta cantik, tapi ketika Pak Pendeta sendirian naik motor, lihat istri lihat wanita yang cantik, kira-kira dilirik tidak? Dilirik, karena itu manusiawi. Wih cantik kali, bodinya Spanyol kali kan, lumayan nih. Itu sifat manusia, itu manusiawi. Konsisten nggak Pak Pendeta bisa mengatakan seperti itu nanti? Kan kayak gitu. Kalau Pak Pendeta mau bicara analogi dengan umat Islam nih, kayaknya umat Islam nih saya rasa nih cerdas. Iya, karena memang kalian nggak nyampe ke metafisik, kalian cuma fisik, makanya surganya pun esek-esek kan, fisik semua, nggak nyampe metafisik. Jadi maklum aja lah, namanya kan beda kelas. Saya sudah bilang, nyampe ke surga pun masih di bawah cara berpikir fisiknya. Itu loh, fisik semua. Nah, karena di surga diberikan suatu gambaran. Diberikan suatu gambaran di sorga seperti apa nikmatnya di sorga. Sorga itu metafisik bukan fisik, jadi nggak butuh esek-esek. Udah, titik.
Tapi kalau kamu masih membutuhkan silakan.